Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua ciri-ciri mantan menyerah mencari penggantimu. Jadi setelah perpisahan itu terjadi, mantan kan berusaha untuk move on, mencari pengganti kita. Tetapi kan ada tanda ketika ternyata semua usahanya agar segera mendapatkan pengganti kita menemui kegagalan. Tanda atau ciri-cirinya yang pertama, mantan sekarang sendiri. Ya, tidak pernah lagi memamerkan calon-calon pasangan barunya di media sosial. Bahkan foto-fotonya dengan orang ketiga, dengan siapapun yang pernah dekat dengan dia, sudah dia hapus semua dari media sosialnya. Sekarang mantan sendiri dan mantan menyerah untuk mencari pengganti lagi karena dia merasa capek. Jadi ketika orang menemui kegagalan dalam proses pencarian cinta, itu capek juga. Jadi capek itu tidak hanya ketika orang berolahraga, ketika orang bekerja, orang mencari pendamping hidup, mencari pasangan dan selalu menemui kegagalan, itu bahkan lebih capek daripada orang yang bekerja ataupun berolahraga. Karena apa? Karena dibutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Orang bekerja itu jamnya itu jelas ya. Masuk jam 7, pulang jam 4 sore. Tetapi yang namanya pencarian cinta itu bisa 24 jam. Kalau orang tidak tidur ya. Mungkin berhenti berkomunikasi hanya ketika tidur saja. Biasanya tambah larut malam, tambah lelah, emosi malah meningkat, ujung-ujungnya bertengkar ya, malah tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Nah, mantan kemudian merasa capek, dia berhenti mencari pengganti kita dan sekarang dia sendiri. Cirinya yang kedua, ketika mantan menemui kegagalan terus, maka dia akan menyadari bahwa memang dia tidak bisa untuk beradaptasi lagi dengan seseorang yang baru. Ya, kenapa? Ya karena tanpa dia sadari bahwa hati dan pikirannya itu dipenuhi dengan segala kenangan bersama kita dan seterusnya. Sehingga setiap dia punya pasangan baru, ngobrol apapun, balik-balik kembali akan membicarakan tentang kita. Karena kan pengalaman hidupnya sebagian besar dia jalani bersama kita. Keluar kota bersama kita. Pergi ke bioskop bersama kita. Pergi piknik bersama kita. Melamar pekerjaan bersama kita. Dan seterusnya. Lah kalau semuanya bersama kita, dia bercerita tentang apapun, maka ketika dia men-share pengalamannya kepada pasangan barunya, misal yang lagi ngobrol dengan dia, ya balik-balik, dia akan kembali bicara tentang kita. Dan itu menunjukkan tanpa mantan sadari bahwa dia masih mencintai kita. Ya, karena kan tanda orang mencintai, dia akan selalu membicarakan orang yang dia cintai itu. Man ahabba say'an aksyaru zikrihi. Barang siapa mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya. Nah, sehingga ketika mantan selalu membicarakan kita, kan otomatis tuh pasangannya akan cemburu, akan merasa tidak betah,
bertengkar lagi, dan seterusnya. Nah, maka dari pengalaman-pengalaman ini, mantan akan menyadari bahwa dia sudah tidak bisa beradaptasi dengan orang lain. Satu-satunya pilihan untuk dia, kalau dia menginginkan hidupnya bahagia, tentu kembali kepada seseorang yang tanpa dia sadari sudah mengisi hati dan pikirannya setiap saat, yakni kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.